teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kepada yang pertama kali beribadah bersama kami, selamat datang. Dan saya percaya lewat ibadah kita pada hari ini, setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar dan pujian penyembahan yang akan kita tinggikan. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan dan kita akan membaca daripada pembacaan iman rasuli. Dan kita akan membaca pembacaan ini bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua yang ada pada hari ini ataupun yang mengikuti ibadah online. Sebelum kita meneruskan acara ibadah kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami sepanjang minggu ini, dari awal minggu sehingga pada hari ini. Dan kami ada adalah oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan melalui online. Dan Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan menyertai dan biarlah Tuhan memberkati setiap pribadi kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Baik daripada anggota gereja damai, baik daripada saudara-saudara kami yang di luar sana. Dan Tuhan kami doakan supaya setiap pribadi yang melibatkan diri di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkati mereka, agar mereka mengalami berkat-berkat-Mu Tuhan, jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Apabila mereka mendengar dan melihat, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati kami semua, agar kami ya Tuhan mengenal dan menikmati berkat anugerah yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada hari ini, baik anak kami yang terlibat di dalam praise and worship, bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan Engkau urapi mereka, Engkau jamah mereka ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka kami diberkati, iman kami dikuatkan, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap yang terlibat, baik tim media kami ya Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat-Mu. Pakai mereka Tuhan di dalam pelayanan media ini ya Tuhan. Dan kami doakan supaya Tuhan menyertai, pimpin dan berkati mereka dengan berkat yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah segala apapun yang kami lakukan, kami dasari semuanya Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Haleluya, haleluya. Mari kita muji Tuhan. Mari kita katakan pujian kita. Haleluya, ku
atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Kau yang pulihkan kami, Kau yang melalui kami dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan.
nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Sungguh nyata kasih-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali melalui online atau YouTube Gereja Damai Sejahtera, dan selamat bertemu kepada Gereja Damai Sejahtera baik yang ada di Kucing dan juga jemaat kami yang bersekutu dimanapun berada di camp-camp dan di mana-mana tempat kota-kota tempat tinggal mereka semua. Demikian juga kepada rakan-rakan, saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita bermula kepada firman Tuhan dan saya akan membawa kita kepada doa bersama, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pertemuan sekali lagi untuk kami pada saat pagi hari ini, dan di mana kami dapat mengambil bahagian melalui ibadah, melalui online. Kami percaya Tuhan akan mempersiapkan diri kami. Terima kasih atas pujian penyembahan yang kami telah sama-sama naikkan. Bahkan terima kasih atas keterlibatan kami juga untuk mengambil bahagian memberi. Tuhan, Engkau memberkati apapun cara pemberian, penghargaan yang telah dilakukan. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya lebih daripada semua yang telah dilakukan.
komitmen gereja, komitmen pribadi, keluarga. Berkati semuanya lebih dari segalanya. Haleluya Tuhan. Terpuji nama Yesus. Saat ini kami akan bersiap sedia untuk mendengar firman Tuhan. Ini isi hati kami sebagai hamba Tuhan. Dan apa yang Tuhan telah perkenankan kami lakukan, yang telah Tuhan percayakan kepada kami, ini isi hati kami yang kami akan kongsikan pada kebaktian atau online pada minggu ini, sempena hari penghargaan pastor-pastor di mana-mana pun berada, dalam apa denominasi sekalipun. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan mengurapi firman-Mu, dan karena ini isi hati hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin, amin. Baik, sempena penghargaan pastor di mana-mana pun berada, bukan saja kepada gereja Damai Sejahtera. Saya percaya di mana-mana gereja antara denominasi yang komitmen gereja itu ada, sudah pasti hari penghargaan pastor itu akan terlaksana sesuai pada minggu ini, ataupun mungkin ada minggu kehadapan ini. Jadi saya terdorong dan juga disentuh satu ketika pada satu minggu yang telah lalu, dan ada yang berbicara di hati saya berkata begini, satu pagi saya tanda tanya apa yang harus saya kongsikan untuk minggu ini. Sampai satu minggu pun saya tidak tersentuh apa-apa di dalam roh saya, apa firman Tuhan yang akan saya kongsikan. Tiba-tiba satu pagi, dan saya mendengar satu suara yang berbicara di sudut hati saya. Dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi lepas itu saya buat persediaan diri dan menyusun daripada perkataan ini dan membaca ayat itu. Dan saya telah menemukan ayat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya hanya membawa 3 ayat saja, dan saya akan membuat yang menjadi satu persoalan kita. Dia akan menjadi satu soalan bagi kita sesuai daripada tema kita. Jadi saya akan memetik satu tema pada pagi hari ini yang berkata, gembalakanlah dombaku. Gembalakanlah dombaku. Mari kita sama-sama membaca dari ayat 15 sampai yang ke-17. Ayat 15 berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17 yang terakhir. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai pendahuluan kita lihat di sini sesuai daripada tema, gembalakanlah domba-dombaku. Daripada pasal Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ke-17. Saat Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ketika mereka di pantai Danau Tiberias, ini ketiga kali Yesus telah menampak dirinya setelah Yesus telah bangkit daripada kematiannya. Yang walaupun pada mulanya murid-muridnya Yesus tidak mengenalnya. Bila Yesus datang mendekati mereka pada siang hari, dan akhirnya murid-murid Yesus telah kenal bahwa Dia adalah Tuhan. Saat Yesus menyuruh mereka tebarkan jala
sebelah kanan perahu mereka. Ternyata bila Petrus mengikut apa kata Yesus, akhirnya mereka mendapat ikan yang sangat banyak, yaitu sebanyak 53 ekor. Sekalipun Petrus dan murid-muridnya sudah menjala semalaman sebelum Yesus datang pada siangnya kepada mereka, mereka tidak mendapat 1 ekor ikan pun. Tapi bila di siang hari esoknya Yesus telah datang kepada mereka dan mengarah agar tebarkan jala itu ke arah kanan perahu mereka, karena Petrus siap ikut apa kata Yesus. Jadi mereka telah mendapat ikan yang banyak. Walaupun ikan yang banyak 53 ekor, tetapi jala mereka tidak koyak. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dan sesudah Yesus berserapan dengan mereka, lalu Yesus maju di depan dan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Dan ini ketiga kali Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesuai tema kita, kembali kepada kata, gembalakanlah dombaku. Langkah pertama menjadi satu pertanyaan kita. Kepada siapa kata gembalakanlah domba-dombaku ini? Yang kata ini telah ditujukan Yesus kepada Rasul Petrus sendiri. Perkataan ini telah ditujukan Yesus kepada Rasul Petrus sendiri. Yang sesudah mereka sarapan, Yesus telah bertanya kepada Petrus, apakah ia mengasihi Yesus? Dari kali pertama Yesus bertanya hal yang sama. Sampai yang ketiga kali Yesus bertanya hal yang sama, apakah Petrus mengasihi dia. Dan juga Petrus telah menjawab yang sama. Ia mengasihi Yesus. Dan pesan Yesus kepadanya, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Begitu juga kita lihat di sini, begitu juga kita sekarang, bila kita mengasihi Tuhan dan kita dipercayakan oleh Yesus untuk gembalakan domba-dombanya. Oleh itu marilah kita sama-sama ambil komitmen kita masing-masing untuk gembalakan domba-dombanya. Sebagaimana talenta masing-masing dan panggilan Tuhan bagi kita semua. Baik kita digelar sebagai pastor, baik kita digelar sebagai pemimpin gereja, sebagai bapak, sebagai ibu, atau sebagai anak. Masing-masing kita pasti ada panggilan Tuhan tersendiri yang terus kita lakukan. Jika kita mengasihi Yesus dan terima Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Bagian yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Bagian kedua berkata, domba seperti mana yang harus digembalakan? Nah, ini satu soalan lagi. Macam mana rupa domba itu? Domba cantik, domba molek, domba yang handsome, domba yang cantik dan sebagainya. Itukah soalan itu? Tidak. Domba seperti mana yang harus digembalakan? Yang yaitu domba yang sudah sesat. Domba adalah merupakan manusia yang tidak tahu jalan masuk kepada keselamatan. Itulah domba yang perlu digembalakan. Yang domba yang degil. Domba yang keras hati. Domba yang sombong. Domba yang malas. Yang hidup dalam perkara duniawi. Yang mudah tergoda. Dan mudah diperdayakan oleh bujukan dunia. Dan banyak lagi. Inilah domba yang Yesus pesan. Yang harus digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang harus digembalakan oleh pemimpin-pemimpin. Yang harus digembalakan oleh ibu bapak. Ataupun digembalakan oleh anak-anak yang sudah mengasihi Tuhan. Siapa kita? Apalagi bagi saya sendiri sebagai gelaran pastor. Dan apabila pesan ini disampaikan kepada saya sendiri, gembalakanlah
domba-dombaku. Sebelum sesuatu yang terjadi yang menjatuhkan iman, melemahkan semangat, lebih dulu suara itu berbicara di hati. 1 minggu yang telah lalu, dia berkata, "Gembalahkanlah domba-dombaku." Saya belum cari lagi di mana ayat itu. Cuma perkataan itu yang saya ingat. Saya tidak cari pakai handphone. Saya buka Alkitab lama saya yang sudah puluhan tahun yang koyak-koyak itu. Karena banyak tulisan di sana. Saat teduh satu pagi, dalam minggu ini saya mencari dia. Wow, bukan mudah untuk saya mencari. Tidak seperti yang dulu, kau buka Mazmur 23 senang kan? Ini cuma dia menyampaikan perkataan demikian saya mencari. Saya tahu di mana perkataan Yesus kepada Petrus. Cuma saya tidak tahu di mana pasal dia, dalam bagian mana dia. Saya buka-buka akhirnya saya ketemu. Dan Roh Kudus membimbing saya untuk masuk ke pengertian, gembalahkanlah domba-dombaku. Jadi ini adalah suara hati saya sendiri sebagai seorang pastor. Suara hati suami saya wakil kami 2 minggu ini. Sempena hari penghargaan pastor, saya wakil kami 2, suara hati kami 2. Gembalahkanlah domba-dombaku. Domba-domba yang digembalahkan terlebih dulu adalah keluarga sendiri. Pribadi kami terlebih dulu, anak-anak. Lepas itu kepada keluarga besar. Lepas itu baru kepada gereja. Lepas itu baru kepada orang di luar sana, masyarakat di luar. Itulah tempat berdirinya kita. Kita harus lakukan. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pelayanan. Yang keempat adalah masyarakat. Kalau perjalanan cara kita untuk mengatur hidup kita selama ini adalah seperti ini. Pertama adalah Tuhan. Kedua adalah pelayanan. Ketiga adalah keluarga. Keempat adalah masyarakat. Ingat saudara, apabila kamu sendiri-sendiri, kamu tidak bawa keluarga kamu, kamu tidak bawa suami istri kamu, tidak bawa anak kamu. Satu ketika sekalipun kau sangat maju, kau sangat aktif, satu ketika kau dapat masalah, satu ketika kau telah dihina, satu ketika kau ada cabaran kesukaran, siapa yang mendekati kamu? Sedangkan suami atau istri anakmu kau tinggalkan. Siapa yang menolong kamu? Melainkan mungkin dalam pelayanan itu juga mentertawa, baru dia rasa. Baru dia tahu mana ada yang kesian dengan kita. Hanya ada kata kesian mungkin itu dari mulut saja. Belum tentu itu dari isi hati. Kebanyakannya yang mau hamba Tuhan itu jatuh. Kebanyakannya mau pemimpin itu tidak berhasil. Mau mentertawakan kejatuhannya. Kecelakaan dirinya, kemelangan dirinya. Sayang saudara, itu sebabnya cara kita mendirikan satu pendirian kita. Pertama adalah Tuhan. Kedua adalah keluarga. Ketiga adalah pelayanan. Keempat adalah masyarakat. Orang-orang di sekeliling kita. Apabila kita dalam keadaan yang tercabar, dalam sesuatu masalah saudara-saudari, dan kita ada keluarga. Suami kita, istri ada di samping kita, anak ada di samping kita. Di saat kita sudah tidak bersemangat dan terasa sedih dan terasa dalam keadaan berduka dan lemah, dan anak, suami, istri akan berkata, kuatkan semangat, jangan risau, kami penyokong kamu. Daddy, mami, dan ibu bapak ataupun seorang hamba Tuhan juga akan memberi sokongan kepada anak-anaknya. Itu yang penting saudara. Itu sebabnya domba yang seperti mana yang harus digembalakan? Adalah domba yang degil, domba yang keras hati, domba yang sombong, lampah lagi domba yang malas. Malasnya banyak macam. Malas, banyak perkara, Tuhan saja tahu. Hidup dalam perkara duniawi, yang mudah tergoda, sekejap dia amin. Sekejap haleluya. Lepas itu sekejap halelupa. Itulah domba yang harus digembalakan. Yang mudah diperdayakan dengan bujukan dunia. Banyak lagi. Jadi membuat seorang hamba Tuhan jangan stres. Ada satu cara dia. Sejak tahun 2018. Karena saya tahu pelayanan saya banyak di luar sana juga. Dan saya belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya saja yang harus berubah lebih dulu. Bukan gereja saya, bukan jemaat saya,
bukan pemimpin saya, bukan keluarga saya, tetapi biar saya saja yang berubah lebih dulu. Saat saya meminta itu kepada Tuhan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya terasa tersentuh di hati, saya tidak akan sakit hati. Itu syarat, itu rahasia dia. Saya tidak akan sakit hati, saya tidak stres, saya tetap melayani, saya tetap berjalan sampai ke hari ini. Pelayanan itu banyak yang tersembunyi, tak perlu dinampak-nampakkan. Tuhan saja tahu apa pelayanan yang dilakukan. Pagi, petang, siang, malam. Handphone, pagi, petang masih berfungsi, tidak boleh ditutup. Dicas pun masih hidup, tidak boleh dipadam. Karena perhubungan orang call tidak tahu jam. Ada yang jam pagi membuta jam 2, 3 pagi. Ada yang jam 1, jam 12, tengah malam. Tidak menentu jam. Baru awal pagi kau nak makan, ada orang call, kau tak jadi makan. Baru pagi itu kamu baru nak berdoa, ada yang call, mau didoakan. Masa tidak menentu. Tetapi Tuhan mengajar saya kepada satu perkara, membuat tidak stres, membuat tidak ada apa-apa masalah untuk melayani, tetap happy melayani, adalah minta dengan Tuhan setulusnya. Tuhan, saya saja yang berubah dulu, bukan mereka. Bukan sianu, saya saja Tuhan. Di situ kita tidak akan merasa marah, kita tidak akan benci, kita tidak akan dendam. Walaupun kita ini adalah hamba Tuhan, pandai membenci, pandai berdendam bukan? Kita manusia biasa, sama seperti domba-domba itu. Cuma gelaran panggilan Tuhan saja yang berlebihan daripada mereka. Tetapi kemanusiaan kita ini masih ada yang lemah. Itu makanya kita minta kepada Tuhan, saya saja yang lebih dulu berubah Tuhan. Bukan jemaat saya, bukan keluarga saya, bukan saudara saya. Itu yang harus kita minta dengan Tuhan. Baru kita tidak stres. Baru kita melayani dengan happy. Baru kita sehat. Sehat rohani, sehat kesehatan, dan juga berkat kita tidak akan tertutup. Berkat kita tidak akan kehabisan. Hidup seorang pastor memang tidak lari daripada kekurangan. Tetapi ia tidak akan sampai kehabisan. Asal hati kita gembira. Asal hati kita happy. Kalau kita hanya mempersalahkan sebelah pihak saja di saat kita susah, jangan haraplah semakin kita stres. Pemimpin-pemimpin, bahkan ibu bapak, kalau kita telah dipercaya ke Tuhan menjadikan diri kita mengembalakan domba-domba. Siapa domba-domba yang kau gembalakan? Anak-anak kita, anak-anak juga saat kita sudah ada komitmen yang daripada Tuhan dan secara pribadi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti kita ada tuntutan Tuhan kepada kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Siapakah di golongan anak-anak muda yang harus kamu gembalakan? Orang yang masih perlu ditolong. Dan itu yang Tuhan tuntut. Jika kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombanya. Tetapi domba seperti mana yang harus kita gembala? Ingat, domba yang kita gembalakan orang yang degil, orang yang keras hati, orang yang sombong, orang yang malas, yang hidup dalam perkara duniawi, yang mudah tergoda dan mudah diperdayakan dengan banyak pujukan dunia ini. Orang seperti itulah yang kita akan gembalakan. Yang begitu juga domba yang digembalakan adalah yang terluka, yang perlu dirawat. Kalau orang yang sedemikian, kita jangan tunda-tundakan waktu. Kalau orang call, pastor tolong saya. Oh nanti dulu saya mau tidur dulu. Oh nanti dulu saya busy lah. Kita harus cari satu waktu. Oke, saya akan cek di mana waktu yang free, saya akan pergi. Saya cukup malu kalau berkata, oh saya sibuk, saya busy. Saya telah belajar perkataan itu sejak tahun 2018 juga. Saat saya minta Tuhan, saya saja yang harus berubah Tuhan. Dari situ saya belajar, mengapa saya harus kasih tahu saya sibuk? Mengapa saya harus kasih tahu saya busy? Saya harus cari ruang-ruang yang masih kosong. Tidak kira itu malam, pagi, petang. Dan asal kita katakan, nanti saya akan cek di bagian free saya akan pergi. Jangan kata, oh minta maaf, saya busy sekarang, saya sibuk sekarang. Saya sangat malu dengan perkataan yang sedemikian rupa. Itu makanya saya mengubah perkataan yang dari dulu jadi pastor itu. Dan jangan katakan, oh sorry, saya sibuk.
perkataan itu tidak boleh diucapkan lagi di dalam mulut saya. Dari tahun 2018 sampai ke hari ini, saya tidak mau berkata, saya sibuk. Cuma saya kasih tahu, beri masa untuk saya memeriksa waktu yang kosong untuk saya. Domba yang digembalakan adalah domba yang terluka sesuai apa yang di bagian si domba seperti mana yang harus digembalakan. Pertanyaan yang kedua ini adalah orang yang terluka. Dan saya hanya menyentuh dua perkara. Banyak sebenarnya. Kalau dibayangkan dari tahun 2013, mulai bulan 10 saya sudah berjalan dalam penginjilan yang sendiri-sendiri. Dan saya tidak boleh memperhitungkan seberapa banyak orang yang sudah saya jumpa. Seberapa banyak yang sudah dilayani. Tetapi saya tidak lupa dua perkara. Satu adalah jam 2.30 pagi pada tahun 2015. Dan saya pergi ke satu tempat, saya sudah berpesan kepada keluarga itu. Kamu orang tak perlu buka pagar, tak perlu buka pintu untuk saya. Saya akan pergi berhadapan, parking di depan pagar kamu. Dan saya akan menyanyi dan main gitar. Dan supaya pelindungan Tuhan untuk anak kamu yang ada di dalam bilik. Supaya tidak ada gangguan yang mengganggu anak kamu malam ini. Itu cara kerja saya. Saat satu keluarga menghadapi masalah anak yang telah diganggu bertahun-tahun. Dari tahun pertama sampai diselesaikan, saya buat perkara yang sama. Tetapi satu kali saya buat satu langkah seperti permulaannya sangat terganggu. Saya datang pagi. Apabila saya datang pagi, saya berakhir pukul 2 pagi dan saya balik. Saya melimpasi satu traffic light. Dan bayangkan itu pukul 2:30 pagi, tidak ada orang. Saya berpikir juga tidak ada kereta. Polis pun tidak dapat meronda, mungkin tidur. Saya ingat kereta saya sendiri saja sedang jalan pulang. Saya akan membawa gitar. Dan apa yang terjadi apabila sampai di traffic light, saya tengok masih hijau. Memang ada signal sudah mau bertukar. Tetapi saya ingat saya boleh melimpasi. Akhirnya saya tembus juga walaupun bertukar dia punya lampu traffic light. Akhirnya memang itu salah bagi saya. Apabila saya sudah melimpasi bunyi tut tut tut, itu polis. Polis yang meronda di belakang. Rupa-rupanya ada polis di belakang saya. Dan lalu saya parking di tempat stesen bus. Sempat saya berkata dengan Tuhan dalam kereta. Ah Tuhan, kau tahu ini pelayananmu. Saya kena saman pula pagi awal-awal pagi buta ini. Lepas itu datang 2 polis dan buka cermin. Mereka tanya lisen. Saya memang sudah ada lisen sejak tahun 2011. Tetapi setelah tamat percobaan lisen, saya jadi staring. Dan lepas itu sementara saya cari lisen dalam dompet, kan itu sudah malam dan tidak nampak begitu betul. Dan lalu satu polis itu tegur saya. Ai, kakak ada gitar, macam penyanyi pula, kata dia. Saya kata, oh saya pergi dengan satu keluarga kawan saya, anak dia dalam gangguan. Jadi saya datang sana untuk mendoakan keluarga itu. Terus satu polis itu pergi ke kereta, dia cakap-cakap di luar, terus pergi ke kereta, masuk ke kereta. Tetapi satu tuh masih berdiri tunggu saya. Lepas tuh lama-lama mungkin yang dari kereta sudah panggil dia. Lalu dia berkata begini saja kak, kita prihatin dan pribumi. Kami tidak jadi saman kakak. Lain kali kalau sudah warna hijau itu nak bertukar, jangan jalan lah. Jangan limpas traffic light lagi. Oke, terima kasih. Itu ucapan pertama. Itu yang pertama. Selepas saya tidak jadi disaman, saya berkata kepada Tuhan dalam kereta masa balik. Terima kasih Tuhan, karena ini pelayananmu, saya tidak jadi disaman. Tadi kan saya kata, oh Tuhan, kau tahu ini pelayananmu. Kenapa awal-awal pagi saya kena saman? Tak tahu Tuhan telah kembalikannya, saya tidak jadi saman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berjalan, ada satu panggilan ke Batu Kawah. Satu ibu yang sakit mendadak dan yang dalam keadaan yang sudah mau pingsan. Jadi, kalau saya ikut jalan bandar, memang saya lambat. Karena saya mengantar anak waktu itu pukul 7.30 baru selesai. Dan jadi saya ikut jalan tikus di bagian Batu 7. Apabila saya pergi ke sana, saya ingat juga satu traffic light. Saya berharap saya akan melimpasi yang warna hijau. Rupa-rupanya saya terlambat juga. Akhirnya saya pandang di belakang kiri kan gelap di kawasan jalan itu. Saya ingat tidak ada polis. Tidak ada polis meronda. Rupanya ada juga. Pada saat saya sudah melimpasi traffic light itu bunyilah tut 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 lagi untuk saya. Dan lalu saya kata, oh saya tidak ada duit sekarang.
Baru mereka tanya, apa kerja kamu dan sebagainya. Saya cakap-cakap, mengapa kamu buat seperti ini? Saya kejar jam, kata saya macam tuh. Saya cerita-cerita semua, karena ada satu ibu yang sakit, emergency. Saya mau tolong dia mau jalan cepat, kata saya begitu. Saya tahu juga saya tidak dapat sebenarnya. Saya coba, kata saya. Lepas itu soal-soal dan sebagainya, baru keduanya cakap, Kak, lain kali jangan buat macam tuh. Kami dua beri amaran, tak jadi saman kamu, tapi nambah kereta kenari kami sudah tulis. Wah, terima kasih itu yang kedua. Itu juga pelayanan. Tetapi hal-hal lain, karena setelah habis percobaan lisen, saya 3 kali disaman. Saya sudah bayar sendiri. Tapi kena cepat bayar, itu hal sendiri. Yang lawan dan starring, dan akhirnya saya bayar, tapi tidak sampai 300. Karena saya bayar sebelum 1 minggu, 150 saja. Dan itu pengalaman saya, tapi sampai beberapa tahun saya tidak kena saman lagi. Karena Tuhan ajar saya membentuk dan sehingga belajar kepada traffic light. Oke? Kalau kita lihat di sini dan kita datang kepada satu tempat, domba-domba yang terluka yang perlu kita lawat, yang perlu kita layani. Dan jadi kadang-kadang kita berhadapan suasana yang tidak akan kita lupakan. Yang ada gangguan, yang perlu pertolongan dan perlindungan, itulah domba seperti mana yang harus kita gembalakan. Domba yang sudah putus asa dan tak bersemangat, banyak lagi domba-domba yang harus kita gembalakan. Itulah yang perlu kita gembalakan. Yang ketiga, bagian yang ketiga, mengapa Yesus berpesan pada Petrus sedemikian? Mengapa Yesus berpesan kepada Petrus sedemikian? Yang karena Yesus mau seorang gembala yang sungguh-sungguh mengasihinya dan siap untuk mengembalakan domba-dombanya. Yesus mau Petrus adalah seorang rasul yang sungguh-sungguh siap untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan kita lihat kesetiaan Petrus sampai ke hari mati dia, mati syahid dia. Dia sedia untuk menghadapi semuanya karena dia mengasihi Tuhan. Itulah Petrus. Yang Yesus mau gembala yang siap menjadi saksi dalam hal bersedia melalui penderitaan dalam pemberitaan Injil tentang Yesus kepada semua umat manusia. Yesus mau seorang yang akan mengembalakan domba-domba yang sedia menderita dalam pemberitaan Injil tentang Yesus kepada semua umat manusia. Yang Yesus mau gembala itu menjaga domba-domba bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Dan bukan mencari keuntungan untuk diri sendiri, melainkan punya pengabdian diri yang sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Dan kita melayani Tuhan, mengabdikan diri bukan mencari keuntungan. Tetapi jika ada pun imbalannya, itu bahagian kita. Mari, orang yang akan mengembalakan domba, gembala yang diperlukan Yesus itu adalah yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Kita lakukan bahagian kita yang Tuhan percayakan, yang Yesus percayakan. Bahagian kita itu dalam urusan Tuhan. Asal kita mengabdikan diri kita dalam pemberitaan Injil, sedia untuk menderita, menghadapi segala perkara. Yang dan juga seorang gembala jangan mengambil kesempatan untuk memerintah atas domba-domba yang telah dipercayakan Yesus kepadanya untuk dijaga. Jangan mengambil kesempatan di saat kita digelar seorang pastor. Kita suka mengarah itu dan ini, kalau itu bukan yang Tuhan mau. Itu sebab saya katakan yang pertama tadi, oh Tuhan, saya saja yang berubah dulu, bukan mereka. Supaya kita jangan mengambil kesempatan menjadi seorang pastor yang suka mengarah. Ini kamu buat, ini harus, ini itu. Akhirnya domba itu jadi pening. Yang tidak sakit boleh jadi sakit. Yang tidak terluka boleh terluka. Kalau kita mengambil kesempatan seperti itu dengan kedudukan, gelaran, dan pangkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi kita menjadi seorang gembala yang mengembalakan domba-domba yang dipercayakan. Jangan mengambil kesempatan itu hanya sekadar untuk memerintah. Tetapi kitalah pelakunya. Lihat, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Melainkan kita harus juga tahu, kita harus menjadi teladan kepada semua kawanan domba-domba yang ada pada kita. Domba-domba kita bermacam gaya. Ada domba merajuk, ada domba yang lemah lembut, ada domba yang sangat pelahan. Ada domba yang diam saja, ada domba yang banyak cakap.
Jadi belajarlah kepada domba-domba yang sedang kita jaga. Sebagai seorang pastor, begitulah dia. Sebagai seorang pemimpin gereja, begitulah yang kita akan ketemukan. Tetapi belajarlah, jadikan diri kita bukan menjadi orang yang memerintah, tetapi menjadi teladan. Kita yang dulu melakukannya, bukan mereka. Banyak yang berkata, kalau seorang pastor, kalau ada masalah, orang jemaat yang harus minta maaf. Oh, salah. Pemimpin itu yang harus minta maaf, pastor, salah. Kalau bagi kami dua sebagai suami istri dalam pelayanan dari dulu sampai ke hari ini, sebelum mengakhiri gereja yang dilayani, kami dua yang turun dari mimbar untuk minta maaf. Kalau jemaat itu 100 lah kesalahan kami kepada jemaat. Kami yang turun dulu, bukan tunggu pemimpin dan jemaat minta maaf. Akhirnya, jemaat dari dulu sampai ke hari ini tetap jadi kawan, tetap berhubung, tetap menjadi sahabat. Karena kita tidak pikir bahwa kita seorang pastor yang harus orang minta maaf. Tetapi kitalah yang harus meminta maaf. Itu saya, itu suami. Tetapi saya tidak tahu yang lain. Saya percaya kita sama-sama mengambil peranan kita sebagai gembala kepada domba-domba seperti mana adanya mereka. Yang keempat, yang terakhir. Akibat dan hasilnya kepada gembala yang menjaga domba-dombanya. Apa akibatnya? Bila gembala agung datang, kembali untuk hari penghakiman nanti, ingat saudara, maka kita menerima mahkota. Mahkota kehidupan, kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini selagi kita masih hidup, simpanannya ada di surga sana. Rumah kita telah dihias dengan hiasan yang lengkap. Ia tetap beratap, ada dinding, ada bilik, ada tangga, ada kayu, dan semuanya ada. Jangan jadikan tempat persediaan kita rumah yang di surga itu tidak ada atap, tidak ada dinding. Jadi jangan takut apapun yang kita korbankan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini, ingatlah kita ada persediaan kemuliaan yang Tuhan persediakan bagi kita di surga sana yang tidak akan pernah layu. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini lenyap bila-bila waktu, tetapi yang di surga tidak akan lenyap. Oleh itu, selagi kesempatan bagi kita hidup di dunia ini, lakukanlah, gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita masing-masing dipercayakan untuk membayar harga untuk Tuhan. Mari sama-sama kita ambil bahagian untuk gembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing sesuai dengan panggilan Yesus bagi kamu. Baik pemeliharaan hamba-hamba Tuhan, apakah kita atau sebagai seorang penyokong pekerjaan Tuhan, ataupun kita sebagai hamba Tuhan sepenuh masa, ataupun seperti pemimpin yang dipercayakan untuk menjaga domba-domba yang ada dalam gereja. Jadi milikilah tekad, semangat, usaha untuk penuhi apa yang Yesus mau kita lakukan. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, gembalakanlah domba-dombanya. Jika kita benar-benar mengasihi Yesus, tidak kira kita hamba Tuhan, pemimpin gereja, bapak ibu, anak-anak yang sudah ada komitmen, jika kita sudah mengasihi Yesus, gembalakanlah domba-dombanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih kami sudah berhenti berbicara akan firman-Mu Tuhan. Tetapi Roh-Mu tidak akan pernah berhenti. Akan terus menyentuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Roh Kudus. Haleluya Bapa Surgawi. Kami peralaskan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, saya dan suami akan menaikkan satu lagu yang berkata ingin hamba menyaksikan cinta Tuhan.
menyaksikan cinta Tuhan. Namun hamba penuh dengan malu, kesombongan penuh dengan kemunafikan, berakar di dalam dada. Oh Tuhan, dosa hamba merah bagai kermisi, sepantasnya hamba dicemeti. Tapi oleh kasih dan cinta Tuhan, Dia pelihara hidupku. Tuhan, lepaskan hamba dari jerat dosaku. Tuhan, berdoa pun hamba tak kuasa. Oh Tuhan, hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Berilah rohmu nyata di dalam hidupku. Oh, pakailah hidup hamba mencari jiwa yang sesat, membawa masuk dalam kandang-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup hamba mencari jiwa yang sesat, membawa masuk dalam kandang-Mu ya Tuhan. Dosa hamba merah bagai kermisi, sepantasnya hamba dicemeti. Tapi oleh kasih dan cinta Tuhan, Dia pelihara hidupku. Tuhan, lepaskan hamba dari jerat dosaku. Tuhan, berdoa pun hamba tak kuasa. Oh Tuhan, hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Berilah rohmu nyata di dalam hidupku. Oh, pakailah hidup hamba mencari jiwa yang sesat, membawa masuk dalam kandang-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup hamba mencari jiwa yang sesat, membawa masuk dalam kandang-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup hamba mencari jiwa yang sesat, membawa masuk dalam kandang-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup hamba mencari
mencari jiwa yang sesat, membawa masuk dalam kandangmu, ya Tuhan. Kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, telah menyertai kami sebagai hamba-Mu sedang melayani di ladang pelayanan-Mu Tuhan. Sampai pada hari ini kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kami bukanlah siapa-siapa, kami tidak punya kekuatan sendiri Tuhan. Ya Yesus. Kami ada oleh karena Engkau Tuhan. Kami telah melewati banyak cabaran tantangan ya Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Ya Yesus. Tetapi oleh karena Tuhan telah memberi kami Haleluya, kekuatan, Tuhan Yesus. sehingga pada hari ini kami ada di sini adalah oleh karena Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan telah menyertai kami, telah memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mulia nama-Mu Tuhan, kami mulia nama-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang baik buat kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami dan memberi kepada kami jemaat damai sejahtera. Tuhan, kami doakan ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai kami, Engkau urapi kami di dalam kami melayani jemaat-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Beri kami hati seorang hamba. Yes. Beri kami hati-Mu Tuhan untuk melayani seluruh umat-Mu Tuhan. Yes. Agar kami melayani umat-Mu dengan hikmat bijaksana, dengan urapan kuasa yang daripada Allah. Tuhan, tuntun kami, pimpin kami, beri kami ya Tuhan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan bagi seluruh umat yang kami layani. Tuhan, kami doakan biarlah Tuhan Engkau melindungi, membungkusi mereka, memberkati hidup mereka, agar mereka hidup di dalam berkat anugerah-Mu Tuhan, agar mereka hidup di dalam kasih karunia dan anugerah yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, karena Engkau Allah yang baik buat kami ya Tuhan. Tuhan, dimanapun seluruh umat Tuhan berada, Tuhan kami doakan biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi sukacita damai sejahtera kepada mereka. Tuhan melindungi, membungkusi mereka dengan kuasa Roh-Mu, agar mereka hidup di dalam perlindungan-Mu Tuhan, dimanapun mereka akan pergi dan berada. Tuhan, Engkaulah Tuhan mereka. Engkau adalah gembala yang baik buat mereka ya Tuhan, yang akan mengembalahkan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, yang telah dibawa oleh hamba-Mu Tuhan sebentar tadi. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat buat kami, semangat buat kami, untuk kami melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan bersama dengan seluruh anggota gereja yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau baik buat kami. Dan jemaat Tuhan, angkat tangan kita dan kita berdoa untuk memberkati. Tuhan kiranya memberkati dimanapun kita berada pada saat ini. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus akan memberkati kita dimanapun pada saat ini. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menyinari kamu. Dimanapun keluar masuknya kamu dari rumah kamu, Tuhan adalah Tuhanmu. Dia akan mengembala, Dia akan menuntun, dan Dia akan memberkatimu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Shalom, shalom, salam damai sejahtera, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya berterima kasih kepada seluruh jemaat damai sejahtera di mana telah mendoakan kami di dalam pelayanan selama gereja kita telah dimulai, dan ini adalah tahun kedua kita, dan sangat bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita semua, dan oleh itu saya sangat berterima kasih karena doa kita semua yang telah menyertai kami di dalam pelayanan. Ya, bukan dengan kekuatan kami sendiri,
tetapi dengan dukungan doa daripada anggota gereja. Dan terima kasih atas kesempatan ataupun atas peluang-peluang kamu di dalam mendoakan kami di dalam pelayanan. Ya, kuatnya kami bukan oleh karena kami, tetapi oleh karena seluruh anggota gereja. Kami tahu bahwa kita setia dan senantiasa mendoakan kami. Dan terima kasihlah atas doa kita semua dan atas bantuan-bantuan yang saudara telah ulurkan ya di dalam lockdown ini. Dan terima kasihlah karena kamu telah menjadi burung gagak bagi kami untuk memberkati kami. Ya, doa kami supaya Tuhan memberkati dimanapun kita berada, dan juga kepada keluarga di mana saya percaya bahwa kita telah banyak mendoakan kami, dan sehingga kami ada di posisi ini adalah oleh karena pertolongan doa kalian. Dan Tuhan memberkati kita, dan Tuhan akan menyertai dan memberkati baik secara jasmani rohani dimanapun kita berada. Tuhan itu adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita. Oke, itu saja daripada saya. Baik, shalom. Dan dari saya sendiri, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas penghargaan daripada jemaat-jemaat kita Damai Sejahtera, terutama sekali daripada gereja tetap yang ada di Kuching. Dan begitu juga disokong oleh jemaat-jemaat persekutu di mana-mana pun kalian berada, yaitu yang ada di camp-camp, di tempat kita kerja, dan kita masih mengingatkan kami sebagai hamba Tuhan yang ada di gereja Damai Sejahtera dalam melayani Tuhan, dan kita sangat setia untuk memberkati kami juga. Dan ada juga yang telah berusaha untuk memberkati sempena hari penghargaan Pasta ini dengan apa yang kami pakai, hiasan yang kami pakai, dan kami tahu itu adalah persembahan kamu orang, pemberian kamu menghargai kami. Kami tahu apapun yang kami miliki sekarang ini bukan dari diri kami sendiri, tetapi semuanya atas sokongan kalian. Dan kami tahu dan percaya Tuhan akan memberkati semua. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan, kawan-kawan saya yang di luar sana, dan saya ramai kawan yang di luar antara denominasi. Tidak kira dia bapak, tidak kira dia ibu, tidak kira dia anak, dan tidak kira dia nenek, dan mereka tetap menjadi keluarga saya juga, karena mereka sangat setia sampai sekarang ini. Dari tahun 2013 bulan 10 sampai ke sekarang ini, kita memberi sokongan kepada saya juga dalam melayani sampai bersama di dalam gereja Damai Sejahtera. Kita masih support saya, dan begitu juga kepada keluarga angkat saya juga yang ada di Kuching. Saya ramai keluarga angkat, dan ada yang di Raeh dan ada juga yang ada di Kuching ini antara suku bangsa. Terima kasih karena kita telah mengambil bahagian untuk mengangkat saya dan memelihara kami sekeluarga selama melayani di Kuching ini sampai ke hari ini. Dan semua kata penghargaan ini banyak sebenarnya, tidak dapat disebut satu-satu. Tuhan saja tahu siapa kalian. Dan kalian juga apabila kita buka YouTube ini, kita akan memahami siapa kita yang telah menghargai kami dan telah menyokong. Kamulah domba-domba yang kami telah jaga selama ini. Pada awalnya berkenalan dengan domba-domba itu banyak yang sakit, banyak yang degil dan macam-macam gaya dia, tapi ujungnya menjadi domba yang baik sekali. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan atas semuanya, dan terima kasih kepada kakak-kakak saya juga, adik-adik saya, dan juga anak-anak buah saya juga. Kamu semua banyak menyokong kami sampai ke hari ini. Terima kasih atas semuanya. Dan saya katakan yang terakhir kepada semua, seluruh jemaat Damai Sejahtera dan seluruh kepada jemaat persekutu, kawan-kawan, keluarga angkat dan sebagainya, dan begitu juga keluarga angkat suami saya yang ada di Limbang. Dan Tuhan saja tahu siapa mereka, dan Tuhan pasti memberkati semua doa-doa semua selama ini. Kami sangat gembira sempena hari penghargaan ini. Kami ingat semula semua kebaikan Tuhan kepada kami, dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang telah kita lakukan
tidak sia-sia. Demikian juga anak-anak rohani kami dua, dari dulu sampai ke hari ini, jemaat-jemaat gereja yang dari dulu dilayani sampai ke hari ini masih tetap menjadi kawan, masih tetap menjadi keluarga, masih berhubung dengan kami. Terima kasih atas penerimaan kalian, penghargaan kalian kepada kami. Dan yang terakhir, terima kasih kepada anak-anak kami dua. Dan dari anak sulung sampai anak yang berempat, mereka sangat setia menyokong kami dalam pelayanan. Dan mereka ada talenta tersendiri, walaupun Tuhan saja tahu apa yang mereka korbankan, walaupun mereka tidak pernah memberitahu apa yang mereka lakukan. Tuhan saja tahu. Dan terima kasih atas sokongan mereka semua. Dan istimewa lagi, saya ada anak menantu pertama, dan terima kasih atas kehadiran anak menantu kami. Saya sangat berterima kasih kepada dia karena mendukung anak sulung saya juga dalam apapun pelayanan dalam Gereja Damai Sejahtera. Terima kasih atas semuanya, dan saya percaya Tuhan memberkati apapun yang telah kita lakukan, dan Tuhan memberkati lebih dari segala-galanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Dan terima kasih untuk setiap kita yang telah setia dari awal hingga selesai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi kita di minggu hadapan. Bye-bye. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you,
today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank